Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 8 ini? Semoga sehat selalu. Di sini kita memasuki materi baru, yaitu teorema Pythagoras. Sebelum itu saya ingin menginfokan bahwa PPT kali ini kalian bisa mendownloadnya secara aplikasi melalui link yang sudah saya sediakan dalam LKPD. Lanjut, next. Di sini ada 2 tombol. Untuk pembahasannya kalian bebas mau memilih games ataupun melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan melalui games ya. Next. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus kalian lewati supaya kalian paham dalam materi kali ini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, ada sifat teorema Pythagoras, yang kedua ada karakteristik suatu segitiga, yang ketiga ada mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku, yang keempat ada rumus teorema Pythagoras, yang kelima triple Pythagoras, dan ada latihan soal serta kuis. Yang pertama kita memasuki sifat teorema Pythagoras. Sifat teorema Pythagoras ini ada 2. Yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku, dan yang kedua minimal 2 sisinya dapat diketahui secara terlebih dahulu. Maksudnya yang pertama ini yaitu teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, bukan segitiga sembarang, lancip ataupun tumpul. Karena kita akan mencari atau mengetahui salah satu panjang dari sisi segitiga tersebut melalui rumus-rumus yang sudah ada. Yang kedua, minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Jika kita mau mencari salah satu panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut, kita harus mengetahui 2 sisinya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke karakteristik suatu segitiga. Ada 3, yaitu yang pertama, apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Yang kedua, apabila kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, apabila kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Next, di sini selanjutnya yaitu mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Segitiga itu terdiri dari 3 sisi. Nah, untuk segitiga siku-siku sendiri, ketiga sisinya itu yang pertama ada sisi tegak yang disingkat sebagai ST, yang kedua ada sisi alas yang disingkat sebagai SA, dan ada sisi miring yang disingkat sebagai SM. Sisi-sisi tersebut juga bisa dinamakan PQR. R itu untuk sisi miring, P itu untuk sisi alas, dan Q itu untuk sisi tegaknya. Nah, next, rumus teorema Pythagoras. Dalam teorema Pythagoras ada bunyi atau dalilnya sendiri, yaitu pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Ini ada contohnya, rumusnya. Sisi B itu sebagai sisi alas, sisi A itu sebagai sisi tinggi atau tegak, dan sisi C itu sebagai sisi miring. Tadi kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Berarti kuadrat dari sisi C itu sama atau hasilnya harus sama dengan jumlah kuadrat dari sisi A dan B. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Ini ada rumusnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dibalik juga boleh, B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat sama aja. Jadi sisi terpanjang itu sisi miring. Kita mau mencari sisi miring harus menjumlahkan kuadrat dari sisi yang lain, dan itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Next lagi, ini sama ya seperti tadi, cuma hurufnya aja yang beda. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Tadi kalau mau mencari sisi miring itu kuadrat dari jumlah sisi yang lain itu harus sama. Nah, kalau untuk mencari sisi tinggi ataupun sisi alas harus menggunakan sisi miring dengan sisi salah satunya. Contohnya yaitu rumus untuk mencari panjang sisi alas yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Rumus untuk mencari panjang sisi samping atau tinggi atau tegak segitiga siku-siku yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Rumus untuk mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku yaitu C kuadrat min C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini yang bawah yang tadi. Oke, next, kegunaan dalil teorema Pythagoras. Ini teorema Pythagoras ini banyak manfaatnya. Saya hanya mengambil dua. Yang pertama yaitu menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Ruang kubus dan balok itu kan ada diagonal ruangnya, juga ada diagonal perseginya. Nah, ini yang pertama. Misal kita mau mencari diagonal A sampai G, berarti rumusnya yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat sesuai dengan rumus teorema Pythagoras. Atau karena ini bangun ruang, kita juga bisa mencarinya melalui sifat-sifatnya, seperti dr kuadrat sama dengan p kuadrat ditambah l kuadrat ditambah t kuadrat. Artinya dr itu diagonal ruang kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Atau jika kita mau mencari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, ini yang kedua, menentukan panjang diagonal persegi. Ini lebih mudah. Misal kita mau mencari AC kuadrat, kita bisa terapkan teorema Pythagoras yaitu AB kuadrat plus BC kuadrat atau AD kuadrat plus CD kuadrat. Lanjut triple Pythagoras. Ini yang paling penting, triple Pythagoras. Perhatikan beberapa contoh bilangan yang ada di bawah ini. 3, 4, dan 5, 6, 8, dan 10, 5, 12, dan 13. Beberapa bilangan yang disebutkan di atas merupakan bilangan yang memenuhi aturan rumus Pythagoras, di mana bilangan tersebut disebut sebagai triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu berbagai bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Jadi dari ketiga bilangan tersebut, bilangan yang paling banyak atau yang paling besar itu jika dikuadratkan hasilnya itu sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Ini merupakan bilangan teorema Pythagoras, tapi kita sebut dengan triple Pythagoras. Nah, ini next slide ada tabel teorema Pythagoras, triple Pythagoras yang bisa kalian lihat untuk mempermudah mengerjakan soal, juga bisa kalian hafalkan. Oke, next, di slide-slide selanjutnya ini ada latihan soal yang bisa kalian pahami sendiri. Ini cukup mudah,
masih dasar, nanti kalian bisa pelajari sendiri dalam PPT. Untuk video kali ini hanya membahas mengenai materi saja. Di akhir PPT ada kuis yang bisa kalian kerjakan di Google Form. Kalian tinggal mengklik saja. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.